Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran BTG kelas 2. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz Arifin ingatkan bersama-sama untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan dan aktivitas kita mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Silakan duduk yang bagus, yang solih dan solihah, karena salah satu adab untuk berdoa kepada Allah adalah dengan sikap yang baik. Mari bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini Ustadz Arifin akan menyampaikan tentang materi BTG di mana hampir keseluruhan bab atau pelajaran telah kita bahas bersama, dan pertemuan mendatang, artinya pertemuan hari ini dan pertemuan mendatang insya Allah adalah pelajaran tambahan di mana nanti isinya ada review materi, tanya jawab, penguatan materi. Anak-anak kalau misalnya ada pertanyaan seputar materi BTG nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Arifin melalui jaringan pribadi, melalui WA, bisa WA, kemudian nanti akan Ustadz Arifin bahas pada video seperti ini. Anak-anak sekalian, ini adalah buku BTG yang telah kita pelajari. Jadi pelajaran 1, cara membaca sin sukun dan mim sukun sudah, lam sukun dan ro sukun sudah, nun sukun dan tak sukun sudah, kaf sukun dan hak sukun sudah. Jadi pelajaran 1 sampai dengan 4 alhamdulillah telah selesai kita bahas. Hari ini Ustadz Arifin akan memberikan penguatan, penambahan materi tentang yang namanya adalah sifatul huruf. Anak-anak, sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada seseorang atau misalnya pada benda. Termasuk huruf hijaiyah yang terdiri dari alif, ba, ta sampai dengan ya, itu punya sifat masing-masing. Jadi setiap huruf itu punya sifat, maka pada penambahan hari ini Ustadz Arifin akan menyampaikan tentang sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Nah, insya Allah pada hari ini Ustadz Arifin sudah tampilkan, ini adalah materi tahsin, yaitu memperbagus bacaan Al-Quran untuk bab sifatul huruf. Anak-anak sekalian nanti akan berlatih membaca huruf alif, ba, ta sampai dengan ya, tetapi dengan harokat yang sudah ditentukan supaya anak-anak lidah, posisi lidah dan mulutnya maupun bibirnya, tenggorokannya terbiasa untuk mengucapkan huruf. Jadi supaya huruf Arabnya lebih fasih. Anak-anak sekalian, kita akan mulai. Yang pertama adalah ini materi tahsin. Ustadz Arifin akan urutkan dari alif sampai dengan ya, yaitu tentang huruf alif atau hamzah. Jadi hamzah itu sebenarnya huruf alif itu merupakan huruf mat, tidak ada bunyinya karena dia fungsinya untuk memperpanjang. Tapi huruf alif ini seringnya digabungkan dengan huruf hamzah sehingga bunyinya adalah a kalau diberikan harokat fathah. Kesalahan umum yang terjadi ketika mengucapkan huruf alif atau a itu adalah posisinya terlalu di belakang sehingga menyerupai huruf ain, sehingga ketika membaca au yang seharusnya a'udzubillah menjadi au. Nah, itu adalah kesalahan. Jadi tidak boleh membaca huruf alif dengan seperti ain. Jadi bacanya au nggak boleh, harus bacanya jelas a a. Nah, untuk mempermudahnya anak-anak bisa melakukan 3 jari yang ada di ini, 3 jari kalian, kemudian masukkan ke mulut dengan posisi berdiri untuk membuat mulut terbuka. A. Ini untuk memperjelas bacaan. Jadi tidak boleh baca A kok mulutnya menutup. Nah, itu namanya tidak mengeluarkan sifatul huruf. Sifatul hurufnya harus betul. Kita mulai. Nanti Ustadz Arifin akan contohkan 1 kali. Anak-anak bisa ikuti di rumah. Yang pertama adalah dengarkan dulu. I u ba. Dengarkan. U an ani a na minal mu'nimai an ania. Nah, itu adalah latihan untuk memantapkan huruf alif atau hamzah. Mari bersama-sama yang ada di rumah bersama dengan Ustadz Arifin. A i u ba u an ani a na minal mu'nimai an ania. Sekali lagi, a i u ba u an ani a na
minal mu'nimai an ania. Selanjutnya adalah huruf ba. Jadi beberapa kesalahan umum yang terjadi dalam mengucapkan huruf ba adalah melipat bibir. Ini tidak betul. Jadi membaca ba seperti ini. Ba. Ba itu tidak betul. Jadi membaca ba ada di bibir ba. Kemudian kita akan praktekkan dalam membaca. Ini termasuk mudah karena orang Indonesia juga ada huruf B. Jadi nanti ada beberapa huruf yang tidak ada dalam abjad, nanti akan Ustaz Arifin bahas lebih dalam. Kita mulai dari huruf ba, Ustaz Arifin dulu, kemudian anak-anak. Babi bu bab, bubam bani babna, minal mubni mabibam bani ba. Beberapa sifat lain dari huruf ba adalah qalqalah, membalik. Jadi ketika ba berharokat sukun harus dibaca bab. Ini ada sukun di sini ya. Bab. Babi bu bab. Enggak boleh tanpa mantul. Babi bu bab. Berhenti bab. Enggak boleh, harus bab. Nah, kita ulangi bersama-sama Ustaz Arifin dan anak-anak di rumah. Babi bu bab. Bubam bani babna, minal mubni mabibam bani ba. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah huruf ta. Nah, ketika mengucapkan huruf ta, nanti ketika ada ta berharokat sukun itu ada hams. Apa maksudnya hams? Hams adalah suara berdesis. Contohnya ketika membaca tati tu bat bat. Jadi ada suara desisnya bat. Tapi nggak boleh bat, itu nggak boleh. Jadi ada desisnya bat. Yuk kita baca. Ustaz Arifin dulu baru anak-anak. Tati tu bat tu tani tatna minal mutni mati tanita. Yang terakhir atau yang ketiga adalah huruf fa. Nah, huruf fa ini kesalahan umum adalah membuatnya menjadi seperti huruf sin. Jadi fa tapi menjadi sa. Nah, ini ada anak yang mungkin bukan karena tidak tahu tapi karena lidahnya belum terbiasa sehingga mengucapnya sa, abata sa. Seharusnya abata fa. Jadi lidahnya di antara dua gigi. Fa si su bas su san sani sasna minal musni masih sanisa. Bersama-sama yang di rumah. Sasi subas susan sanisasna minal musni masih sanisa. Nah, itu adalah tentang sifatul huruf. Anak-anak bisa praktekkan di rumah. Jadi semua huruf nanti bisa diginikan. Misalnya ini kan udah abatasa, misalnya ro, bisa ro ri ru bar. Rurani rorna minal murni mari rorani dan seterusnya. Dan anak sekalian, untuk pertemuan hari ini itu adalah tadi qiraah, tugas qiraah. Untuk tugas kita di rumah adalah anak-anak berlatih menulis huruf hijaiyah yang sudah bersambung, yaitu menulis Quran surat An-Nas, tulis bacaan basmalahnya atas, kemudian bawahnya ayat 1 dan ayat 2. Insya Allah setiap pertemuan Ustaz Arifin akan selalu mengajak anak-anak untuk berlatih qiraah dan kitabah. Jadi selain bisa membaca, anak-anak juga harus punya kemampuan menulis huruf hijaiyah yang rapi. Nah, Ustaz Arifin akan kasihkan contoh salah satu siswa kelas 4 yang namanya Fihana wa Nafisha. Itu karena sering dan suka berlatih dengan menulis huruf hijaiyah, sekarang tulisan Arabnya bagus sekali. Bahkan Ustaz Arifin kalau lihat dengan Ustaz Arifin kalah Ustaz Arifin, bagus anak-anak. Bagusin Mbak Nawa itu. Nah, anak-anak bisa jadikan contoh. Kalau kita mau terbiasa, mau biasa menulis, sering menulis, nanti jadi lebih mudah dan lebih rapi. Dan anak sekalian, pertemuan terakhir kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a, warinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.